Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biiradatihi azhaba an ahli baiti an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rijza wa yutahhiruhum tathhira. Walhamdulillahilladzi ahya man amila amalan salihan min dzakarin aw untha hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baik Bapak Ibu jemaah yang karena Allah, mohon maaf nih, sebulan atau 2 bulan? Udah 2 bulan Anda nggak datang ya? Mohon maaf ya. Nah, hari Sabtu Minggu itu saya khidmat ke guru saya. Jadi kalau bentrok, ya mohon maaf, saya pasti cancel. Disuruh kemana, saya berangkat. Jadi itu latihan juga untuk diri saya sendiri. Apakah ego dengan bimbingan masyayikh kita ya. Ini aja baru balik dari majelis. Majelisnya kan unik Pak. Mulai jam 11, jam 12, selesainya jam 2, jam setengah 3 ya. Nyeleneh? Enggak. Ini menghidupkan tradisi di masa Rasulullah SAW, periode Makkiyah. Di periode Makkiyah, Rasulullah SAW, kalau orang kafir Quraisy tidur, beliau baru buka majlis di rumah Arqam ibnul Abbas, Arabnya dar, maka disebut dar Arqam. Dan itu menginspirasi salah satu pergerakan di Malaysia dulu, namanya Darul Arqam. Saya nggak tahu sekarang gimana perkembangannya, tapi barangkali banyak perubahan ya. Di Indonesia ada Muhammadiyah, punya lembaga juga Arqam, ya, benar nggak? Itu sama, itu pesantrennya Arqam. Nah, inspirasinya daripada Darul Arqam. Ini kita masuk ke bab yang 17, fil qanaah, bab mengenai qanaah. Qanaah dari kata qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah itu bisa diartikan ridha terhadap pemberian. Ar-ridha bil qism. Ridha terhadap pemberian. Wa fi istilahi ahli al-haqiqati hiya as-sukun 'inda 'adamil ma'. Adapun menurut ahli haqiqah, nah ini istilah beliau ya, istilah ahli al-haqiqati, kita disebut qanaah, yaitu sukun 'inda 'adamil ma'lufat. Tetap tenang ketika apa yang diinginkan, disenangi tidak ada. Misalnya kita lagi pengennya apa, dapatnya apa gitu. Dapatnya bukan itu. Dan hati itu tetap tenang. Hati kalau sudah tenang, maka jiwa kita tenang. Jadi jiwa itu hanya bisa tenang kalau senternya oke, sentralnya. Sentralnya jiwa itu ada di hati. Nah, si kolbu ini harus memandang bahwa pemberian ini dari Allah. Nah, orang yang memandang pemberian itu dari Allah, dia akan merasa sedikit itu banyak. Tapi kalau seseorang tidak memandang anugerah itu dari Allah, banyak pun terasa sedikit. Karena Allah itu maknanya Sang Maha yang dicintai. Yang Maha dicintai itulah salah satu makna dari lafaz Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, pasti sedikit pun terasa banyak. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, pernah mencintai seseorang dulu sebelum nikah, dikasih hadiah kecil, rasanya besar nggak? Berkesan. Sedikit pun berkesan, apalagi banyak. Ini disebut qanaah. Adakah yang lebih sayang kepada kita
melebihi Allah Subhanahu wa taala? Kan nggak ada. Kenapa kita nggak berbalas? Membalas cintanya. Ya. Allah udah segitu baiknya. Ini pagi ini masih bangun kan? Ya, di saat orang-orang masih sangat takut dengan Omikron. Ya. Habis itu tantenya kali ya. Ini nikmat sekali, nikmat. Allah berikan rasa tidak was-was ya. Kalau ada yang hati-hati silakan ya. Cuma was-was jangan. Was-was itu nggak boleh. Was-was itu penyakit di kolbu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was itu yang bikin penyakit, Pak. Jadi bagi saya bukan COVID itu yang berbahaya, tapi yang berbahaya was-was saat COVID atau sebelum terjadi. Ya, nah, coba was-was itu disembuhkan. Bagaimana menyembuhkannya? Kolbu hanya sembuh dengan nama Allah. Maka suntikkanlah nama Allah di dalam kolbu. Ya. Waqala hiya al-iktifa' bil qalil, al-istighna' bil mawjud wa tarku tatallu' ila al-mafqud. Ya, artinya sama ya. Wa qala Ikrimah rahmatullah alaih. Berkata Ikrimah ini mantan teroris. Jadi murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ikrimah namanya. Beliau periwayat tafsir dalam riwayat Ibnu Abbas. Ya. Beliau menerjemahkan ayat surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila, siapa saja yang beramal baik, amila salihah. Nah, ini kata kunci yang sudah kita sebutkan beberapa waktu lalu. Amal saleh bukan semua amal ibadah, ingat. Saleh bahasa Arab artinya munasib, cocok, relevan. Ada amal kelihatannya soleh menurut bahasa Arab, tapi bukan soleh dalam pengertian meeting atau ada tugas. Tapi hati pengen, bukan hati, diri pengen sholat duha. Mana yang didahulukan? Kerja atau duha? Yang mana? Duha bagus gak? Bagus. Kerja? Emang gak bagus? Terus? Dua-duanya bisa. Kerja sembari duha sembari kerja. Jadi lagi ruku sujud ingatnya kerjaan. Nah, gimana caranya? Pertanyaannya dibalik ke asalnya. Kerja pakai kontrak nggak? Wajib nggak? Sholat duha sunnah. Nah, maka selesai dulu yang wajib baru kejar yang sunatnya. Jangan dibalik. Ya, tuh ini kan soleh. Soleh itu bahasa Arab artinya sesuatu yang sesuai, yang relevan. Yang sesuai dan relevan. Jadi ada amal yang kelihatannya baik tapi nggak soleh, itu banyak, ya. Dan bahkan di luar sana banyak orang yang meyakini amal dia baik, lalu dia lakukan di depan kita, itu jadi nggak enak. Dan saya berkali-kali mengatakan ke teman-teman para pengkaji kitab-kitab bahasa Arab, baik gundul atau gimana, ini masa 1443 Hijriah, masa di mana tidak pernah ada masa sebelum ini yang mengalami kemajuan intelektual, spiritual, dan juga teknologi. Maka jangan putuskan masalah kita dengan membaca teks-teks lama, dan jangan hukumi teks lama dengan pemahaman kita yang serba cepat hari ini. Nah, ini penting sekali. Nah, antum ketemu nih teks di Quran tentang bab pakaian. Lalu Nabi melarang satu model pakaian. Belum tentu model pakaian itu seperti yang kita pahami dalam bahasa kita sekarang. Itu. Nabi dulu punya gorden bergambar.
Lalu kemudian beliau merasa kayaknya mewah, suruh copot, karena zaman itu belum pantas, belum saleh, belum ada orang di Madinah yang pakai gorden berwarna, bergambar. Sekarang rumah orang biasa aja, kos-kosan aja gordennya udah ada motifnya. Di zaman ini nggak bisa disamain. Nah, banyak kawan-kawan yang salah kaprah membaca teks. Dia memahami teks dulu, sekarang ala dulu gitu, bolak-balik. Nggak bisa begitu. Nggak usah jauh-jauh lah masa Rasulullah. Ketika dulu Buya Hamka nulis, itu belum kebayang loh sama beliau ada sekarang smartphone kayak antum punya, YouTube. Nggak, belum kebayang. Ayahanda beliau Haji Rasul, kawan dari ayahandanya, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, itu belum membayangkan Pak seperti yang sekarang terjadi. Haji Rasul itu dulu, ya, ayahnya Buya Hamka, Syekh Abdul Karim, termasuk berpolemik masalah ketika dari kalangan beliau ada yang pakai dasi sama jas. Itu pakaiannya orang Londo. Tahu Londo, Pak? Anak kecil udah nggak ngerti ya Londo ya. Belanda gitu. Saya masih ingat kalau kita nonton film Kolosat dulu, Belanda bangsat gitu. Itu kan bahasa-bahasa kasar itu. Udah masuk ke alam bawah sadar tuh. Padahal ya nggak gitu-gitu amat ya. Akhirnya berubah masa, berubah juga kejadiannya. Di zaman itu ada namanya ordonansi, itu apa istilahnya? Pencatatan nikah. Difatwakan haram oleh para ulama. Tapi ternyata sekarang kita malah nyatetin nikah kita, ya kan? Jadi urusan mencatat ini dulu diharamkan, sekarang bersikeras itu orang-orang yang dulu sakal-sakal itu sekarang mengatakan boleh, bahkan wajib. Alasannya ini dan itu, ya. Banyak hal. Contoh lain, Nabi pakai sarung, Pak. Bapak pakai apa? Sarung. Benernya sarung nih. Ini mohon maaf, saya ngeliat ada orang ngamalin sunnah katanya, tapi yang dia pakai celana dalamnya orang Arab. Ngerti nggak celana dalamnya orang Arab? Ada yang hari ini begitu? Semoga nggak ada ya. Orang Arab pakai celana putih itu, nah, dia pasti jingkrang celananya, karena itu celana dalam, agak panjang. Itu bukan celana sholat. Ketika ada ustadz di Indonesia, dia memfatwakan bahwa bercelana di bawah mata kaki itu haram, tapi pas dilihat ternyata dia pakai celana ala celana orang Arab, celana dalamnya. Itu diketawain di sana, di Kuwait diketawain orang. Seandainya pun dia pakai celana seperti di Indonesia, nggak ada masalah. Masih satu masa, udah beda tempat, budaya pakaian sudah berubah. Jadi jangan hukumi orang dengan fatwa kita, ya. Nah, ini yang disebut soleh. Soleh itu boleh kita artikan siapa yang beramal pada tempatnya atau sesuai dengan waktunya, tepat di tempatnya, tepat di waktunya, itu baru disebut soleh. Jadi tidak semua orang yang beramal seperti orang baik itu soleh, ya. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini ada kesetaraan gender. Yang Islami yang begini, Qurani. Kesetaraan gender yang Qurani itu adalah amal, bukan jenis kelamin. Jenis kelamin gimana mau nyamainnya? Bisa nyamain kelamin? Ya, kita minta libur aja seminggu ya, sholat. Pengen apa? Ya, emang enak haid? Tanya aja sama ibu-ibu tuh, enak kah haid? Haid itu datang gak enak, nggak datang cemas. Ya? Benar Bu ya? Ngetes mulu, ini kenapa nih nggak datang bulannya ya? Nah, jadi kesetaraan gender Qurani itu adalah kesetaraan amal, bukan kesetaraan jenis kelamin.
Maka segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban jenis kelamin itu nggak bisa disamakan. Yang bisa disamakan adalah amal. Ya, karena hak laki-laki dengan hak perempuan dalam bab urusan jenis kelamin nggak bisa disamain. Pakaiannya udah beda, ya, kebutuhannya udah beda. Nah, ini kalau kita mau meluruskan, ya. Saya tidak anti ilmu apa-apa, juga nggak pro ilmu mana-mana. Kita pronya Quran aja, ya, Quran, Sunnah, udah itu aja. Hubbus sunnati wa ahliha. Ya. Wa huwa mu'min. Nah, ada satu syarat ketika kita beramal yang soleh, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukmin itu di kolbu, sedangkan amal itu pada badan. Berarti ada gabungan. Ini pembeda antara munafik dengan yang bukan munafik. Apa yang Allah berikan reward bagi orang ini? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Apa arti thayyibah? Baik. Kan bahasa Indonesia emang standar sekali ya. Mohon maaf. Ini pakar bahasa Indonesia harus bisa membedakan ini. Ada halalan thayyiban, ya kan? Halal yang thayyib. Ini hayatan thayyibah, hidup yang thayyibah. Baldatun thayyibah, negeri yang thayyibah. Nah, gimana? Kalimatun thayyibah, kata-kata yang thayyibah. Itu beda-beda semua artinya. Kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Ikrimah mengartikan al-hayatut thayyibah al-qanaah, hidup yang penuh dengan rasa qanaah. Itu yang disebut dengan hayatan thayyibah. Karena dia merasa puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apa yang membuat kita nggak bahagia? Karena kita nggak puas dengan apa yang Allah beri. Itu sederhana aja. Dulu sebelum nikah, sebelum punya anak, sebelum punya rumah, penghasilan 700.000 sudah cukup. Sekarang 7 juta kayaknya nggak cukup. Naik 17 juta nggak cukup. Coba kalau gaji saya 27 juta, udah nggak cukup juga. Nah, terus gimana dong? Ternyata gaya hidupnya, gaya hidup itu lawan daripada qanaah, gaya hidup yang berlebihan. Ya, jadi qanaah itu adalah obat daripada lifestyle yang berlebihan. Lihat nih, yang awal saya udah tepar semua Pak. Ya. Salatu khairum minan naum. Kalau Pak, kasihan mereka ya. Udah khidmah. Wa fi qoulihi ta'ala la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 58, sungguh, ini sungguhnya 2 kali. La yarzuqanna, la, sungguh, belakangnya ada nun, itu arti sungguh juga tuh. Sungguh gitu. Itu terjadi secara harfiah, tapi secara bahasa rohani, nun itu ada satu makna, yaitu nur. Ya, la yarzuqannahum rizqan hasana. Sungguh Allah akan melengkapi rizki mereka dengan cahaya. Itu secara ilmu huruf ya, nur. Cahaya apa? Cahaya rizqan hasana, rizki yang baik. Hasan ini kalau wajah jadi rupa yang bagus, kalau punya rumah kelihatan enak dilihat, punya mobil enak dilihat, punya baju enak dipakai, makan pun nikmat disantap, itu disebut dengan rizqan hasanah. Di mana Pak? Udah enak belum makannya? Enak ya? Ketika Ahlul Bait dibersihkan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu yudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah hanyalah menginginkan bagi kamu untuk membersihkan kamu kotoran.
Kotoran apa pada mereka? Al-bukhul wa tama. Al-bukhul, kebakhilan dan ketamaan. Lawan dari qanaah. Orang bakhil itu dia pelit kepada orang lain. Nah, bakhilnya ada ininya, ada yang sudah kronis, namanya syahih. Dia tidak hanya pelit kepada orang lain, dia juga pelit kepada dirinya sendiri. Wa tahhirakum tathira. Ya. Ayat 3-3-nya di ujungnya, lalu Allah membersihkan kalian, tathira wa ahlul bait, yaitu dengan sakhawa wal qanaah. Lawan dari bukhul tadi apa? Bukhul wal wat tama. Lawan dari tama itu qanaah. Lawan dari bukhlun kebakhilan itu sakhawa, dermawan, sakhi, orang yang suka berbagi. Berbagi itu tidak hanya bab harta ya, tapi juga ilmu termasuk. Sayyidina Sulaiman itu pernah berdoa, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Arada bil mulki kamal al hal fil qanaah. Sayyidina Sulaiman itu doa, ya Allah ampuni aku. Minta ampun dulu beliau. Ini adab berdoa. Wa habli mulkan. Berilah aku anugerah mulkan. Apa arti mulkan? Kekuasaan kerajaan, menguasai jin. Salah satu kekuasaan Nabi Sulaiman adalah menguasai jin. Jadi Nabi Sulaiman itu punya cincinnya membuat takhluk, bukan sebenarnya cincinnya, tapi orang yang megang cincinnya itu. Tapi jin-jin yang sesat mengira cincin Nabi Sulaiman lah yang membuat ia sakti. Sebenarnya Nabi Sulaiman itu sendiri. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang mana tidak akan layak bagi seorang pun selainku untuk mendapatkan itu. Nah, ungkapan Nabi Sulaiman itu menunjukkan bahwa beliau ini qanaah. Maka Allah berikan akses yang luar biasa. Ada satu ayat di surat Al-Infitar ya, kita udah sering dengar nih imam baca. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya abrar, orang-orang yang berbuat baik, sungguh lafi di dalam na'im, nikmat yang banyak. Nikmat apa itu? Al-qanaah fid dunya. Qanaah dalam kehidupan dunia. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbuat keji di dunia fi jahim, dalam jahim. Jahim itu nama lain dari neraka atau siksa. Mereka tersiksa gitu. Maka cobalah lihat orang-orang hari ini yang lifestyle-nya tinggi, ya tiap bulan mau ganti HP kan repot Pak. Apalagi zaman pandemi. Ya, jerit orang-orang. Ya, riwayat Imam Tabarani dan Qudai dikatakan al-qana'atu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis. Jadi orang kalau qanaah itu sama kayak dia punya kekayaan nggak pernah habis. Tapi kalau bapak ini punya duit banyak, itu bisa habis. Ya ada satu negeri di Jawa kemarin ya, yang habis jual-jualin tanah. Masih ingat? Oh pada beli mobil. Namanya duit kan habis Pak. Sekarang ya kasihan juga sih kita. Demo minta kerja. Ya. Ini pelajaran buat kita, biar kita nggak usah nyinggung mereka, tapi kita dapat pelajaran dari mereka bahwa harta meskipun miliaran banyak nggak akan bertahan. Ya. Yang membuat bertahan itu al-qanaah. Ini pesan buat diri kita dan apalagi keluarga di rumah. Istri itu penting sekali ini mempelajari bab qanaah. Ini bukan alasan kita untuk tidak menafkahi, ya. Justru laki-laki itu kebahagiaannya bisa memberi nafkah. Laki-laki yang tidak normal, tidak sempurna, dia nggak memberi nafkah. Ya, jadi jangan ada yang seneng tuh. Wah enak ya lo,
sama apa orang kaya gitu. Terus maksudnya apa nanya begitu? Maksudnya apa? Biar kita nggak memberi nafkah. Itu cowok laki-laki nggak jantan itu yang nanya. Ya. Laki-laki yang jantan itu, yang gentle itu ya bertanggung jawab. Bertanggung jawab nggak? Jangan enak-enakan ngomong begitu ya. Itu cowok matre namanya.